Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang sedang onsite di gereja maupun yang lagi online di rumah. Apa kabar? Tentu semua baik-baik saja ya. Harapan kami demikian. Bulan ini tema kita adalah komunikasi. Jika kita berkomunikasi dengan baik kepada Tuhan, maka komunikasi kita terhadap sesama manusia diharapkan menjadi baik juga. Apakah Anda hari-hari ini kehilangan komunikasi dengan Tuhan? Mari kita kembali dekat dengan Tuhan, mendengarkan suaranya. Pasti engkau mendapat tuntunan kehidupan dalam mengarungi hari-hari yang semakin sulit ini. Terima kasih sudah bersama-sama beribadah bersama kami. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Selamat beribadah. Ibadah doa lawatan hari Kamis tanggal 7 September jam 7 malam yang akan dilayani oleh Ibu Heti SPDK dari KPK BCF Candi. Minggu 10 September, sesi 1 dan sesi 2 dari jam 6.30 dan sesi 2 jam 9 akan dilayani oleh Pendeta Dr. Walden Sapaya SPD MPDK. Jasa baca Alkitab keliling. Jasa baca Alkitab keliling. Ayo, Jasa baca Alkitab keliling. boleh. Oke, saya bacakan. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Terima kasih, Mas. Jasa baca Alkitab keliling. Jasa baca Alkitab keliling. Wah, apa sih? Wah, aku tiktok tapi gak jelas. Jasa baca Alkitab keliling, Kak. Aku sudah tadi ya, sudah. Saya bacakan ya, Kak ya. Iya. Efesus 5 ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Haleluya. Ada amin, Mas? Amin. Puji Tuhan. Terima kasih ya, Kak. Shalom teman-teman. Ayo, di sini siapa yang belum pakai jasa kelilingku? Nah, sebelum kalian pakai jasa kelilingku, aku mau mengajak kalian untuk mengikuti ibadah komsel pada hari Jumat jam 7 malam di gereja dan ibadah youth pada hari Sabtu jam 5 sore di gereja. Kalau gitu, aku lanjut keliling dulu ya. Ini kerjaan ini. Oh iya. Nah, ini kerjaan baru aku. Kalau gitu, aku lanjut dulu ya. See you and God bless you. Jangan terjebak keliling. Shalom teman-teman. Aku ajak kalian untuk mengikuti sekolah minggu setiap hari Minggu jam 9:30 di gereja. Dan juga sekolah doa setiap hari Kamis jam 6 sore. See you, God bless you. Saudara juga dapat mendengarkan suara renungan gembala setiap hari dari hari Senin sampai Sabtu jam 6 pagi. Saudara dapat mendengarkannya di Instagram atau di Facebook. Shalom, anak-anak gereja anak maupun youth. Mari yang rindu melayani Tuhan, sama-sama daftarkan diri kalian untuk mengikuti pelatihan musik drum dan keyboard yang akan diadakan setiap hari Sabtu dan Minggu. Demikian juga untuk Bapak Ibu yang memiliki anak-anak usia remaja yang rindu anaknya melayani, daftarkan anak-anak Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menabur di GAB Mahanaim. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberi, dapat langsung saja transfer di rekening BCA di bawah ini. Sekian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Berapa banyak yang percaya bahwa sepanjang minggu ini Tuhan menyertai kita. Penyertaan Tuhan begitu sempurna dan ajaib. Yang percaya kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Sungguh Allah kita Allah yang sempurna. Mari kita mau berdoa sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini. Kami datang kepadamu Bapa yang baik. Sungguh kami bersyukur kepadamu. Sebab Tuhan, Engkau Tuhan Allah yang menyertai kami, Engkau Allah yang selalu memberikan perlindungan kepada kami, meluputkan kami dari segala hal yang jahat. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Jikalau Tuhan Engkau sungguh-sungguh, kami boleh datang untuk menyembah, memuji, beribadah kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan, kami sadari hidup kami ini ada untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan, di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih biar hadirat-Mu kami boleh menikmati lawatan-Mu pagi hari ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pencipta hidupku, pemelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Penjilik hidupku, pemelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Setiamu Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Segala pujian dan syukur bagimu,
kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu. Kaulah pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Engkaulah pujian kami, Engkau layak, Engkau Allah yang kudus. Kami bawa hidup kami menyembah-Mu yang kudus, Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, penasehat yang ajaib, Tuhan yang Kau raja segala raja. Kami datang menyembah-Mu Tuhan, membawa pujian kami. Mari angkat penyembahan di hadapan tahtanya yang maha kudus. Sebab Tuhan Engkau Allah yang baik, Engkau Allah kami, sembah kami kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Bersama kami menyembah, bersama kami membawa pujian di hadapan tahta-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ura barabala rabaya rabasikini ala rabala 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 rabasanta. Ura bala rabasikini ala rabala 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 rabasanta. Ura bala rabala rabala rabaya rabasikini ala rabala 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 rabasanta. Uri ala rabala 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 rabasanta. Ala rabaya
Janda Karabala Ramasandi. Selama masih kami bernafas, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Sebab Engkau Bapa kami yang baik, sebab Engkau Tuhan kami yang ajaib. Segala perbuatan-Mu jauh melebihi yang kami pikirkan. Haleluya. Urabala Ramasini ala Rabala Ramasandi. Ramasanda Karabala Rabala Rabaya Ramasanda Karabala Rabala Rabala Rabala. Ramasanda Karabala Rabala Ramasanda Karabala Rabala Rabala Ramasandi. Rabala Rabala Rabaya Rabala Rabala Rabaya Rabala Ramasandi. Engkaulah-Ku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembah-Mu selalu. Di bawah hidupku, di atas mezbah-Mu, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikuti-Mu. Tuhan Kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembah-Mu selalu. Ku bawa hidupku di atas mezbah-Mu, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikuti-Mu selamanya. Aku milik-Mu, serah kepadamu. Kami bawa kepadamu. Ini hatiku, hanya untuk-Mu. Ini jiwaku, hanya bagimu. Tuhan Kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembah-Mu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbah-Mu, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikuti-Mu selamanya. Tuhan Kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembah-Mu selalu. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Langkahku, ku kan mengikuti-Mu. Tuhan Kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembah-Mu selalu. Bawa hidupku ke atas mezbah-Mu, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikuti-Mu. Tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikuti-Mu. Tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikuti-Mu selamanya. Haleluya.
selama umur hidup kami Tuhan. Kami mau mengikuti-Mu, menjadi murid-murid-Mu yang dibentuk sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada di dalam kehidupan kita. Dia selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Apapun juga yang kita lakukan, apapun juga yang kita pikirkan, semuanya dalam kendali Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Haleluya. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku saat kita membuka mata. Haleluya. Ku harus nyatakan kebesarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu di sisiku. Kau sumber kuatku. Selamanya Tuhan menyertai kita. Immanuel, Allah yang ada bersama-sama dengan kita. Yuk katakan sama kali kiri, katakan Tuhan menyertai kita. Haleluya. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku,
sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, kita berikan tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Amin. Memasuki bulan September ini, bulan yang baru, kita percaya penyertaan Tuhan semakin ada, semakin limpah dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Sebab Dia adalah Allah perlindungan kita, sumber kekuatan, gunung batu kita. Yang percaya, mari kita bersama-sama naikkan pujian ini. Haleluya. Oh. Pujilah Tuhan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah ninggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Yuk sama-sama katakan, bersama-sama dengan iman katakan. Kau batuku dan kau kota bentengku, tak ada ku ragu. Menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku. Amin. Tak ada ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Sebab Tuhan membela kita. Pada siapa aku harus takut? Haleluya. Sama-sama katakan. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan
menyembah Tuhan di sini. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali saudaraku yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita saatnya akan memberikan korban persembahan. Juga bagi yang mau mengembalikan persepuluhan. Mari juga yang mau beribadah secara online dimanapun saudara berada saat ini. Saudara bisa transfer ke rekening gereja yang ada. Mari kita mau berdoa sebelum kita memberikan persembahan kita. Kami datang mengucapkan syukur kepadamu Tuhan, bukan sekedar kami bernyanyi, bukan sekedar kami mengatakan dengan pujian, tetapi benar-benar ini terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Setiap apa yang kami nyanyikan, setiap apa yang kami pujikan Tuhan, semuanya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Engkau Bapa yang baik, dan tiba saatnya kami mau memberikan persembahan kami rindu Tuhan apa yang kami tabur ini Tuhan, kami akan menuainya berlipat kali ganda Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku, di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Di telapak tangan-Mu Kau tulis namaku, di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di dalam gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku
sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Mari kita bangkit berdiri dan ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Haleluya, beri sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh Allah, Kau yang sungguh sangat baik. Saat pagi hari ini Engkau hadir tengah-tengah kami. Ya Tuhan Yesus, tiba saatnya kami mendengarkan firman-Mu. Kau pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan semua umat-Mu duduk diam mendengarkan firman-Mu, Tuhan Yesus. Dan buka hati pikiran untuk bisa menerima firman-Mu. Dan Kau berikan iman yang kuat bagi kami untuk kami bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Syukur hanya bagi-Mu, Yesus. Haleluya. Bagi semua yang sudah siap mendengarkan, menerima, melakukan firman Tuhan, katakan amin. Silakan duduk. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Pagi hari ini tentu semua mengalami hal yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah masuk dalam bulan September. Ada bernya ini ya. Sebentar lagi Oktober, November, Desember kita merayakan Natal. Haleluya, puji Tuhan. Sebentar lagi ganti tahun. Sebentar lagi pemilu. Ya. Cepat ya. Set gitu ya. Kita rasanya kejar-kejar dengan waktu ya. Belum nyenyak tidur sudah pagi ya. Haleluya, puji Tuhan. Ya, pagi hari ini dan bulan ini kita masuk ke dalam firman mengenai komunikasi. Ya, komunikasi. Lebih penting mana kita dalam komunikasi dengan keluarga, dengan sesama, atau komunikasi dengan Tuhan? Lebih penting dengan Tuhan ya. Diutamakan lebih dengan Tuhan ya. Kalau kita bisa komunikasi dengan Tuhan itu alangkah indahnya ya. Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan Tuhan, yaitu dengan doa. Doa ya. Doa itu adalah alat komunikasi kita dengan Tuhan. Ya. Tanpa doa kita tidak bisa berkomunikasi dengan Dia. Ya. Kita cuma diam tok, nangis tok, nah, itu, ya. Di dalam doa kata-kata memang kita bisa lakukan itu karena kita tidak bisa mengucapkan kata-kata ya. Dan doa itu tidak perlu dirangkai dengan kata-kata yang indah, kata-kata yang bagus, bahkan puisi lah, gitu. Tapi dengan ketulusan hati kita bisa berdoa dan kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Segala sesuatunya kita komunikasikan dengan Tuhan terlebih dahulu. Kita mau kerja, kita mau apapun lah, berkeluarga, kita mau ya pergilah misalnya kemanapun ya, kita pertama doa, minta Tuhan segala sesuatunya diatur yang terbaik bagi kita ya. Karena tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan sesuatu apapun yang terbaik. Hanya dengan Tuhan kita bisa melakukan sesuatu apapun yang terbaik.
Ya, komunikasi yang pertama kita komunikasikan dengan Tuhan segala sesuatu hal. Dan kita saat pagi hari ini kita membahas tentang komunikasi di dalam keluarga. Ya. Mari kita baca di firman Tuhan di Efesus 4 ayat 29 sampai 32. Mari kita baca aja ya bersama ya. Efesus 4 ayat 29 sampai 32. 2, 3. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Komunikasi kita dalam keluarga kita harus berdasarkan firman Tuhan. Ada beberapa hal tentang komunikasi. Yang pertama yaitu kita membahas pentingnya komunikasi. Seringnya tidak ada lagi komunikasi yang baik di dalam keluarga. Komunikasi itu adalah ya kita seolah-olah mengirim pesan dan pesan itu bisa diterima oleh pihak kedua. Nah, itu namanya komunikasi. Ya, kita mengirim pesan dan yang diajak kita komunikasi bisa menerima pesan itu. Ya. Di dalam keluarga semua itu harus bisa dikomunikasikan dengan baik. Tidak bisa semau gue gitu. Ya. Walaupun kita sudah berkeluarga, kita sudah suami istri, anak-anak semua bisa dikomunikasikan dengan baik. Ya. Ada sebuah keluarga yang dimana si istri ini ingin membeli sebuah sofa, ya, sofa untuk rumahnya, gantilah sofanya yang lama diberikan pada orang dan diganti dengan sofa yang baru. Nah itu walaupun hal seperti itu, walaupun itu uangnya ya tabungannya dari istrinya sendiri, bukan uang dari pemberian suami ya, tapi perlunya terlebih dahulu harus dikomunikasikan. Nggak bisa semau gue gitu loh. Jadi dia beli asal beli dan beli sofa yang besar, terus ya warnanya yang dia suka gitu. Nah setelah datang ke rumah dipasang semua, suaminya datang, loh ini kan kebesaran ini sofanya gitu loh. Ya, jadi rumahnya boleh sesek gitu loh ya, padat ya dengan sofa yang besar itu gitu loh. Nah itu ya. Terus warnanya juga kalau istrinya inginnya warna yang kalem dan suaminya ingin warnanya yang sedikit ngejreng gitu ya. Kalau warna sedikit ngejreng kalau kelihatannya mewah gitu ya sofanya. Nah itu terjadi sedikit cekcok ya. Lebih baik kita tadi si istri sebelum membeli dia harus tanya pada komunikasi dengan suaminya, bagaimana aku mau beli sofa, Pak. Bagaimana pendapatmu tentang sofa yang baik yang bagaimana? Sebaiknya kita berangkat bersama ke toko mebel untuk kita pilih, ya. Kalau ini tidak cocok kita pilih yang ini yang dicocokkan dengan berdua, karena di rumah itu rumah kita berdua, yang menikmati ya kita gitu loh, bukan orang lain. Jadi harus disesuaikan. Nggak bisa sakar bapak duitku dewe kok. Mau apa kamu? Nah ini ya mulai terjadi perselisihan yang nggak baik karena tidak ada komunikasi yang baik. Gitu. Ya, ada seorang bapak juga yang punya rumah. Ya, dia baru beli rumah baru. Wah ini
Karena dia agak nyeni Bapak ini ya, sehingga rumahnya itu dicat warna-warni ya. Ada merah, hijau, biru, kuning, ya, warna-warni. Bagus semua kelihatannya ya, yang mandang bagus. Tapi ada masalah. Anaknya dia merasa malu punya rumah yang warna-warni, kan dia dibully sama teman-temannya. Opo rumahmu warna-warni, koyo ae itu tempat ibadah itu kayak apa ya? Kayak Dufan aja, kayak tempat permainan gitu ya, warna-warni meriah gitu bapaknya. Bagus ya, tapi sehingga anaknya ini merasa malu gitu loh. Sehingga anaknya ada masalah, anaknya tidak mau tinggal di situ bulan gitu loh. Aku tetap tinggal di rumah lama, aku tidak mau tinggal di rumah baru karena malu aku, Pak. Nah itu ya, mulailah terjadi perselisihan antara ayah dan papanya, ayah dan anaknya ini gitu. Nah sebaiknya sebelum beri warna itu tanya dulu ya, komunikasi kan enggak apa-apa gitu loh gitu. Jangan mentang-mentang kita sebagai orang tua mau apa kamu? Aku mau gini, kamu mau apa? Kamu anak macam-macam gitu. Gitu. Ya, tapi sebaiknya dikomunikasi dulu lah. Kalau anaknya kan bisa memberi saran juga ya toh. Pak sebaiknya ojo dicet gitu, Pak. Sing kalem ae, Pak. Yang minimalis apa gimana gitu loh. Jadi enggak baik dipandangnya gitu loh. Nah, kalau si orang tua mau merendahkan hatinya dan mau menerima saran daripada anaknya dan kita bisa bersama-sama memperoleh solusi yang baik sehingga ada way out, ada jalan yang baik untuk masalah ini. Walaupun kecil kelihatannya ya, tapi masalahnya besar ini gitu loh. Kalau dia sudah terlanjur mewarnai semua itu, nah, untuk mengganti warna itu bagaimana? Ya, kan sulit gitu. Nah itu masalahnya karena tidak ada komunikasi yang baik, ya, tidak ada ini komunikasi yang bisa nyambung gitu loh dengan baik ya. Masalah-masalah kecil sering terjadi di dalam keluarga itu karena tidak ada komunikasi yang baik. Kadang-kadang walaupun sudah dikomunikasikan, salah satu pihak itu tidak mau nurut gitu loh ya, banggel terus. Masalah yang sederhana saja odol ya. Kalau suaminya pencet odol itu dari bawah dan istrinya pencet dari tengah, nah ini masalah. Mah kamu ini gimana sih? Aku sudah rapikan ini odol dengan baik sehingga kita bisa pencet dari bawah itu baik. Kamu pencetnya sembarangan aja langsung tet gitu. Nah ini hal yang kecil kelihatan tapi masalah ini karena tidak dikomunikasikan dengan baik ya, tidak bisa ngomong dengan baik. Mah tolong mah. Kalau kamu pencet odol ini, pencetlah dari bawah supaya rapi lihat odol ini gitu loh. Kita bisa sikat gigi itu bisa bersemangat ya. Mau sikat gigi sudah marahan dulu, jadi sikatnya itu wah wes gak karuan nanti giginya bolong semua itu. Gusinya bisa luka semua karena mangkal dengan sikat gigi dengan mangkal ya. Itu ya. Tentang warna tadi ya gitu, warna juga karena istrinya kepingin warna yang soft dan suaminya kepingin warna yang beda. Nah, ini beda juga masalah gitu sehingga perlu dikomunikasikan terlebih dahulu sehingga belakangnya tidak ada masalah gitu, tidak bedol buri itu loh ya. Itu jadi semua bisa dikomunikasikan, pentingnya komunikasi ini gitu loh ya. Juga sekarang banyak ya ini yang kedua yaitu rusaknya komunikasi. Komunikasi itu rasanya wis wangel gitu ya, dikomunikasikan dengan baik gitu ya. Kita baca di Kejadian 2. Kejadian 2 ayat 25. Mereka keduanya telanjang manusia dan istrinya itu tetapi mereka tidak merasa malu. Ya, Adam dan Hawa ini dulu ada keterbukaan ya. Tidak ada sesuatu yang disembunyikan. Sudah, ya itu istilahnya bahasa Prancisnya itu blak-blakan ya. Nah, orang sing disembunyikan misalnya. Ya. Jadi mereka ada keterbukaan, ada komunikasi yang baik, ya. Tapi apa yang menghalangi mereka tidak bisa berkomunikasi dengan baik yaitu dosa. Dosa itu menyebabkan kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Ada sesuatu yang disingitno gitu, disembunyikan. Ya.
Kita lanjut di Kejadian 3 ayat 7. Kejadian 3 ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ya, ini sehingga ini seolah-olah gini, ada menyembunyikan sesuatu yang pribadi dari pasangannya, ya, ditutupi, entah perbuatan apapun itu yang si suami nggak boleh tahu, si istri nggak boleh tahu tentang hal ini, ya, gitu. Kita lanjut di Kejadian 3 ayat 8. Ayat 8 dikatakan di sini, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Dulu sebelum mereka jatuh dalam dosa, mereka bisa berkomunikasi dengan baik dengan Allah. Tapi setelah mereka jatuh dosa, ya, sembunyi, tidak berani tampak kepada Allah, apalagi berdoa kepada Tuhan. Jadi ini menghambat semua, ya, keterbukaan kita dengan Tuhan. Kita jadi takut gitu. Kita jadi jaga jarak dengan Tuhan karena ada perbuatan yang nggak benar yang kita lakukan, sehingga tidak ada terjalin komunikasi yang baik dengan Tuhan. Ya. Kalau engkau berjalin komunikasi yang baik dengan Tuhan itu enak loh sebetulnya. Engkau minta apapun Tuhan pasti beri. Amin. Ya. Tuhan, aku minta ini Tuhan. Ya memang waktunya waktu Tuhan, tidak bisa langsung jreng terjadi ya. Tapi ada doamu itu naik sampai ke bait Allah dan didengar oleh Tuhan. Sehingga Tuhan mengabulkan doamu. Yang ketiga yaitu Kejadian 3 ayat 12. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Nah ini, karena tidak adanya komunikasi, karena perbuatan dosa tadi, terus saling menyalahkan. Kamu yang salah. Ya, kalau kita menunjuk, kamu yang salah, 4 jari ini menunjuk ke kita ya. Berarti kita yang salah ya, sebetulnya ya. Tapi kita seringnya menunjukkan orang, kamu yang salah. Aku benar. Aku selalu benar. Kamu yang salah. Dan Hawa dituduh begitu, dia menyalahkan ular. Si ular ini yang salah. Dia menyebabkan aku menyuruh kamu untuk makan buah terlarang. Saling menyalahkan. Dan kalau sudah di dalam suatu keluarga saling menyalahkan, suami menyalahkan istri, istri menyalahkan suami, suami menyalahkan papa, menyalahkan anak, anak menyalahkan papa. Nah ini amburadullah keluarga kita. Karena tidak mau ngalah, saling menyalahkan, tidak mau merendah, tidak mau dengan kasih di dalam keluarga itu. Ya, sehingga saling menyalahkan, akhirnya ya itu keluarga di dalam ujung tanduk. Ya. Yang keempat yaitu Kejadian 4 ayat 9. Kejadian 4 ayat 9, demikian bunyi firman Tuhan. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Nah ini ya. Mulai terjadi kebohongan. Tidak jujur lagi di dalam rumah tangga itu. Kebohongan terjadi. Ya. Ada tadi disembunyikan, ada yang sesuatu yang enggak benar, ada sesuatu kebohongan sekarang. Bisa berbuat bohong. Dulu jujur sekali dengan keterbukaan, jujur, sekarang ada mulai kebohongan. Ya. Seperti Kain ini, ya.
Wong dia yang membunuh Abel, ditanya di mana Abel, kan dia tahu pasti Abel di situ. Wong dia yang nangani bukan orang lain, kan dia tahu kalau Abel di situ. Tadi dia bohong dengan Allah. Dia katakan tidak tahu. Apa aku yang jaga adikku, selalu ada di samping adikku. Membuat bohong dan membuat alasan. Nah, itu. Kita jangan punya PT alasannya. Dari alasannya itu 1000 macam alasan kita. Ya, kita sering membuat alasan kan, gitu. Kalau disuruh nanti aja gitu, besok aja. Ya, nah ini kita sering membuat alasan. Nah, kebohongan terjadi di sini gara-gara dosa komunikasi. Jadi tidak lagi ada kejujuran di dalam komunikasi itu. Ya. Dosa jadi pemisah di dalam komunikasi keluarga ini. Karena itu kita selalu lebih dekat dengan Tuhan sehingga kita bisa diminimalisasikan untuk kita tidak berbuat dosa. Ya. Bisakah itu dilakukan? Bisa kalau kita mau lebih dekat dengan Tuhan. Ya. Yang lagi kita bahas juga, mengapa kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Kita tidak bisa mengomunikasikan dengan baik itu gitu loh ya. Yang pertama yaitu mau mengungkapkannya itu sulit. Ya, kamu ada masalah apa, mengungkapnya itu sulit. Kalau kita misalnya didatangi seseorang ibu yang mau konseling gitu, apa ada masalah apa, ngomong ada apa, tidak bisa ngomong dia. Ya. Dia bahkan cuma nangis tok, nggak bisa ngomong. Ya mungkin masalahnya terlalu berat sehingga dia bisa ngomong apa masalahnya. Nah kalau dia tidak mengungkapkan apa masalahnya, lah bagaimana kita untuk bisa konseling dan memberikan jalan keluar yang terbaik untuk dia? Ya, itu masalah yang pertama. Kita tidak mau ngomong, sulit, bukan tidak mau ngomong tapi sulit mengungkapkan apa masalahnya itu. Sehingga tidak terjadi komunikasi yang baik ya. Yang kedua yaitu dia sudah pesimis, katakan percuma. Percuma, tahu apa itu istilahnya? No way. Ya. Tidak ada jalannya, percuma. Sudah aku katakan berkali-kali tapi percuma. Pak, dia tetap pancet, ya, tidak berubah. Nah, kalau sudah, ya kita perlu adanya perantara di antara kita. Ya, kita butuh seorang pendeta, seorang hamba Tuhan, seorang konselor, ya, bahkan seorang psikolog, ya, untuk menjembatani masalah kita ini. Sehingga bisa dicarikan jalan keluar yang terbaik. Ya. Yang ketiga yaitu untuk komunikasi yang ini kita menghadapi mukas, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik. Yang ketiga yaitu kita menghadapi masalah, kita menghindari keributan. Menghindari keributan, ya. Silent is golden. Diam itu adalah emas. Lebih baik aku diam 1000 bahasa. Aku tidak berkatakan apa-apa. Ya. Jadi kalau tidak berkatakan apa-apa kan tidak terbuka. Dan melakukan kepura-puraan. Di depan seolah-olah baik memang. Ya, tapi di belakang dia enggak baik sebetulnya. Ya. Benar kan itu lagunya Akmal Akbar itu ya. Dunia ini panggung sandiwara. Ya, kita ini seolah-olah sandiwaraan ya. Suami istri sandiwaraan, di rumah baik-baik saja. Sayang, halo. Gitu. Tapi sebenarnya banyak masalah yang terjadi.
Apalagi kalau ada tamu datang ke rumah, waduh seolah-olah kita berdua ini, wih luar biasa gitu ya. Seperti kemanten baru aja yang tidak bisa terpisahkan gitu olah-olah. Ya. Tapi masalah sebenarnya banyak sekali. Ya, itu. Ya, dengan menghindari keributan kita lebih baik diam 1000 bahasa. Pasang plakban, seret. Ya. Nah, nggak ngomong lebih baik. Ngomong salah, gak ngomong salah. Lebih baik gak ngomong gitu. Nah itu. Ya, itu. Nah ini juga kita di dalam keluarga itu perlu ya saling gimana gitu loh ya. Ada keseimbangan lah. Ya. Ada istilahnya yang waras ngalah itu. Itu penting gitu, yang waras ngalah ya. Ya sudah enggak waras dua-dua, ya buyarlah. Ya. Buyarlah keluarga itu. Ya. Kadang-kadang kita perlu belajar seni bertengkar yang baik. Di dalam keluarga itu masa enggak ada pertengkaran? Pasti ada, enggak bisa, enggak ada. Sampai sekali mulus-lus, enggak ono. Ya, tapi kita boleh bertengkar pagi hari sebelum matahari terbenam kita sudah wow lagi ya, rangkulan lagi ya toh. Itu firman Tuhan bisa dilakukan, bisa kalau mau. Ya toh, gitu loh. Ya. Kadang-kadang kita cekcok ya, yang kita serang itu masalahnya, jangan pribadinya. Ya. Seorang-orang yang congklok pribadinya itu, langsung marah. Mah, ojo mangan ae kono gendut mangan terus ae, Mah. Marah dia. Itu. Iya, gitu, gitu loh. Apalagi dioget-oget dengan keluarganya. Kamu itu memangnya podo mamamu, sifatnya mati kon. Tambah marah dia. Gitu. Sifatnya saplek ke mamamu. Podo modelnya podo persis. Potongan jahitan. Sama persis. Wah ini parah sudah. Potongan podo jahitannya lain. Bisa modelnya lain gitu. Itu ini parah sudah. Ya, itu tersinggung. Kamu jangan ngungkit pribadinya dia. Masalah itu yang dibicarakan. Jangan orangnya yang dimasalahkan ini sangat sensitif sekali ya. Bisa marah itu. Ya, gitu loh. Dan itu apa namanya? Dan kita masuk sekarang dalam cara meningkatkan komunikasi. Bagaimana sih cara kita meningkatkan komunikasi itu gitu. Yang pertama yaitu belajar mendengar dengan baik. Nah, ini. Kita bisa mendengar dengan baik ya. Kita kalau diajak komunikasi itu ya kita sebagai pendengar itu juga bukan pasif ya, kita harus aktif gitu loh. Kalau istri ngajak ngomong itu ya, jangan ya mah, gitu toh. Tapi kita terus lihat handphone, main handphone gitu. Mau istri bicara terus di sebelah itu, iya mah, tak direken gitu loh, ya toh. Nah itu lama-lama istri juga bisa marah. Ya, istri itu butuh 60 menit satu hari bicara sama suami itu. Itu masih ringan itu 60 menit itu ya. Itu. Jadi dengarno dengan baik gitu loh. Dengarkan dengan baik itu ya kita butuh waktu, kita berikan waktu buat dia untuk kita mendengar dengan baik. Ya, kalau itu perlu face to face ya toh. Duduk dengan baik, ya, dengarkan dengan baik, beri waktu ya toh. Untuk mendengarkan apa sih keluhannya gitu, apa sih curhatnya, apa sih isi hatinya yang diungkapkan bagi kita gitu loh. Kalau seorang istri dia didengarkan isi hatinya ya oleh suaminya, dia tidak akan menjadi sakit jiwa loh, nemen ya. Bisa sakit jiwa loh istri itu kalau digitu terus. Marah dia gitu loh. Suamiku ini tidak pernah ngereken aku gitu loh. Tidak pernah menghargai aku. Ya, seorang istri itu perlu disayang-sayang lah ya. Tidak cuma dikasih uang tok tapi tidak disayang-sayang ya. Gitu loh. Ya perlu disayang, dikasih uang, dikasih hadiah, dikasih apa mana. Kalau ada ya toh. Gitu loh. Ya, jadi ini namun mama ini ya, jangan kalau si istri itu diperhatikan, diperdengarkan isi hatinya, curhatnya gitu,
dia tidak sampai sakit jiwa. Ya memangnya benar ini. Ini terbukti ada istri dari rekan kita yang demikian. Karena tidak pernah ya isi hatinya itu tidak benar didengarkan suaminya. Sampai dia ya ini agak sedikit sakit jiwa. Susah kalau sudah sakit jiwa ini itu disembuhkan ini agak susah ya, butuh perhatian, butuh waktu. Waduh, gimana ya? Amit-amit ya, jangan kita di sini ada yang sampai demikian. Ya. Ya, kalau kita perhatikan dia ngomong, kita itu apa namanya, jiwanya itu berkembang, jiwanya menjadi baik. Ya, kalau kita, ya memang kalau kita sakiti terus itu bisa dia tertekan. Katanya JTV itu apa, dipenek ya. Kalau jiwa kita itu dipenek gini ya, ya lama-lama bisa ODGJ ya, gitu loh. Bahaya, tidak ada obatnya loh nek sakit itu. Ya. Ya itu tadi, kita butuh kalau waktu bisa kita komunikasi dengan baik. Ya. Kalau saya ngantarkan istri Bugem itu belanja, itu kadang-kadang sampai lama belanjanya itu. Karena dia perlu berkomunikasi dengan pedagang sayurnya itu. Bukan cuma beli piro, bayar gitu. Enggak. Ya, ada komunikasi dengan pedagangnya itu gitu loh. Ya. Kadang-kadang saya katakan, ayo cepat mah. Ya, saya ya sudah berangkat kerja ya. Itu dia enggak bisa, ya itu butuh ada komunikasi dengan pedagang sayur itu. Ya. Sehingga terjalin ya hubungan yang baik antara pedagang dan pembeli. Ya. Ada untungnya juga nanti si pedagang ini bisa berikan bonus. Ya. Jadi belanjanya apa terus dibonusi gitu loh. Dikasih kangkung lah, wortel lah, ya, kentang lah. Ih gak usah bayar dah, gak usah bonus dikira gitu. Ya. Itu ada jalin yang komunikasi yang baik itu bisa terjadi demikian gitu loh. Dan juga ini Bugem juga kirim pada dia makanan untuk dia bisa ambil di kantin untuk makanan itu. Loh, luar biasa itu loh. Bisa terjalin suatu hubungan yang baik karena komunikasi yang baik itu tadi. Kita tidak memandang dia sebagai orang yang rendahan terus kita jaga jarak gitu, enggak ya. Gitu loh. Dan kalau beli di pedagang-pedagang kaki lima itu jangan tawar ya. Jangan tawar karena dia untungnya itu cuma berapa ya. Jangan ditawar kalau dia bilang berapa 8.000 kasih uang 10.000 susu gak usah ambilin. Wah itu luar biasa itu gitu loh. Ya. Itu. Jadi terjalin komunikasi yang baik gitu. Komunikasi yang baik sehingga dia bisa memberikan kita juga barang-barang yang baik untuk kita. Yang barangnya jelek dia bisa katakan jangan ini jangan dibeli jelek. Itu. Nah, itu hasil dari komunikasi, ya. Terus yang kedua yaitu belajar berbicara dengan bijaksana. Yaitu kuantitas daripada komunikasi. Kuantitas, jadi kita memberi waktu untuk keluarga untuk bicara. Ayo kita bicara, berbicara yang baik itu ya ada kita waktu kita makan bersama ya. Waktu kita makan bersama suami, istri, anak-anak bisa makan bersama di meja makan. Tapi sekarang ada gangguan sedikit yaitu sampai duduk di meja makan semua buka HP. Ya, bukan menikmati hidangan ini semua kita misalnya berempat gitu semua masing-masing buka HP-nya sendiri. Nah, ya ini. Sehingga sulit untuk sekarang dilakukan komunikasi yang baik dia. Karena kita sering sama-sama menikmati
HP-nya masing-masing. Sehingga tidak terjalin komunikasi yang baik di situ. Sehingga kita harus mempunyai kuantitas daripada komunikasi itu. Sebaik mungkin kita bisa berkomunikasi dengan baik. Dan komunikasi itu sampai ke pihak yang kita ajak komunikasi gitu loh. Ya. Yang kedua yaitu kualitas daripada komunikasi. Ya. Kita harus bicara dengan bijaksana. Ya. Bicaranya kita harus yang bijak gitu loh. Tidak bicara yang tidak karu-karuan seperti tadi di ayat Efesus tadi ya 29 sampai 32 kan dikatakan jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Di dalam komunikasi juga hilangkan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, kepertikaian, fitnah. Hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Dan tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Ya. Kita baca ayat-ayat terakhir yaitu di Amsal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah ini. Memang lidah tak bertulang. Gitu. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Ya. Kita bicara secukupnya itu. Ya. Kalau bicaranya ngelantur sehingga karu-karuan. Kita lanjut di Amsal 12 ayat 18. Amsal 12 ayat 18, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Nah ini, ya kita jangan dikatakan tadi bicara-bicara yang keras, bicara-bicara yang nggak benar, ya seperti tikaman pedang loh ini. Kata-kata kita kadang-kadang nyelekit seperti ditusuk pedang ya orang yang tidak ajak kita bicara ya. Tapi orang bijak mendatangkan tidak orang bijak mendatangkan kesembuhan. Lanjut di Amsal 25 ayat 24. Lebih baik tinggal pada sudut sotoh rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Nah ini ibu-ibu ini peringatan, ibu-ibu jangan suka menjadi perempuan yang suka bertengkar. Ya. Temperamennya tinggi gitu loh. Ya, suami ngomong sak kecap, dia ngomong 1000 kecap. Aduh. Maaf ya ibu-ibu ya, ini bukan saya yang ngomong loh ya, ini firman yang ngomong loh ya. Lebih baik tinggal pada sotoh rumah. Tapi suami ini biasanya kalau zaman sekarang dia tidak tinggal di sotoh rumah. Ya. Ya di sotoh rumah, masuk kita naik ke genteng, kita bersila di genteng gitu. Karena tidak betah dengar ocehan suami istri ya. Tapi dia lebih baik, ini kalau bagi pekerja, dia di kerjaan itu tidak pulang-pulang. Kamu tidak pulang-pulang, lembur. Daripada pulang ke rumah, ketemu istri yang begini, itu lebih baik dia betah-betah di kantor, tidak pulang-pulang. Sampai pulang, mandi, makan, tidur. Nah ini. Itu sering dilakukan oleh orang-orang untuk menghindari percocokan tadi itu yang kita tadi bahas itu, menghindari percocokan terjadi. Ya. Nah itu harus kita koreksi diri kita masing-masing lah. Apa sih tidak benar pada diri kita sehingga si suami ini tidak betah di rumah, si istri ini tidak betah di rumah. Ngapain gitu loh. Sekarang zaman sudah emansipasi ya. Bukan cuma suami saja yang berlaku tidak benar ya. Ada istri-istri juga berlaku tidak benar. Ya. Jadi
sama-sama gitu. Yang penting yaitu tadi kita kembali ke firman yaitu di Yakobus 1 ayat 19. Yakobus 1 ayat 19. Dikatakan di sini, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang yang hendaklah cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Makanya kita diberi 2 telinga 1 mulut. Kalau kita diberi 2 mulut 1 telinga, ramai misalnya loh. Nah, Tuhan itu adil, baik dia itu. Berikan dia 2 telinga supaya kita banyak mendengar, sedikit bicara. Ya, itulah kebaikan Tuhan. Ya. Dan kembali semuanya ini komunikasi kita harus lakukan dengan baik, yaitu sehingga kita bisa berlaku komunikasi dengan baik untuk menjaga kelangsungan daripada rumah tangga kita masing-masing. Ya. Ayah dengan istri baik, komunikasinya dengan anak-anak juga baik. Yaitu kalau anak-anak kita bisa komunikasi dengan baik, ya dia juga bisa merespon kita dengan baik. Gitu. Ya. Tapi yang terutama yaitu kita komunikasi dengan Tuhan. Kalau kita sudah komunikasi Tuhan, serahkan segala masalah kita, masalah keluarga kita dengan Tuhan. Tuhan pasti turun tangan untuk menyelesaikan semua yang terbaik. Ya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Nah, itu pentingnya kita terus berkomunikasi dengan Tuhan, jaga hubungan yang baik dengan Tuhan, sehingga komunikasi kita dengan manusia juga akan baik. Tuhan pasti jamah hati kita yang karuan ini keras, gitu, juga ngomong keras, menyakiti orang, ya, itu semuanya akan diubahkan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Dan kita mau berserah, angkat tangan, Tuhan ubahkan aku. Kalau kita mengeraskan diri tidak mau diubahkan, ya tidak terjadi apa-apa. Ya kita sama Tuhan Yesus juga aku harus bisa bekerja sama. Kita mau diubahkan dan Tuhan mau mengubah kita. Roh Kudus jamah sehingga kita berubah menjadi baik semuanya. Haleluya. Amin. Tidak saya perpanjang karena ada perjamuan kudus yang harus kita lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Kau baik, Kau sungguh Allahku yang sungguh baik. Dengan nasihat-nasihat yang Kau berikan pada kami sehingga kami bisa melakukan komunikasi dengan baik dengan Engkau dan dengan keluarga. Semua terjalin komunikasi yang baik sehingga terjadilah keutuhan rumah tangga kami Tuhan. Karena kami bisa melakukan yang terbaik untuk Engkau dan untuk keluarga kami. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saya undang petugas perjamuan untuk melakukan perjamuan kudus ini. Haleluya, puji Tuhan. Ya Tuhan Yesus, di hadapan kami ada roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu. Suci kuduskan jamah berkati yang sebentar lagi akan kami bagikan kepada seluruh jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan terlebih dahulu Engkau jamah kami para pelayan perjamuan. Kau suci kuduskan kami, layakkan kami untuk melayani perjamuan ini. Dan Kau jamah seluruh jemaat yang hadir. Ya Tuhan, untuk mereka Kau suci kuduskan, berkati, layakkan untuk mereka bisa menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus. Sehingga apa yang kami terima menjadi berkat bagi kami dan bukan menjadi kutuk bagi kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ada Yesus yang selalu peduli. Ada Yesus yang selalu mengerti. Dia buktikan dengan cinta. Dia berikan nyawanya bagi kita. Ada Yesus yang selalu peduli. Ada Yesus yang selalu mengerti. Dia buktikan dalam cinta. Dia berikan nyawanya bagi kita.
Yesus mati bagiku, memberikan nyawamu bagi hidupku. Darahmu tebus dosaku, hidupku menjadi yang baru. Mari yang sudah menerima perjamuan kita bangkit berdiri. Ada Yesus yang selalu peduli, ada Yesus yang selalu mengerti. Dia buktikan dalam cinta, Dia berikan nyawanya bagi kita. Oh Yesus mati bagiku, memberikan nyawamu bagi hidupku. Darahmu tebus dosaku, hidupku menjadi yang baru. Yesus mati bagiku, memberikan nyawamu bagi hidupku. Darahmu tebus dosaku, hidupku menjadi yang baru. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Mari angkat roti dengan tangan kananmu tinggi di atas kepala. Malam-malam perjamuan, Yesus sedang makan bersama murid-muridnya. Dia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, dan memberikan pada murid-muridnya serta berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya, dalam nama Yesus kita makan. Mari angkat cawan dengan tangan kananmu tinggi di atas kepala. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, memberikan pada murid-muridnya serta berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang sudah ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kami mengucap syukur merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya, dalam nama Yesus kita minum. Letakkan cawan, angkat kedua tanganmu. Mengucap syukurlah bagi Tuhan Yesus yang Dia sudah rela mati di atas kayu salib untuk penebusan dosa kita semua. Bahkan Dia mati selagi kita masih berdosa. Yesus, haleluya. Thank you Lord, haleluya. Haleluya. Sembahlah Dia, Dia yang layak disembah. Haleluya. Haleluya. Kata Dialah kekal manusia. Haleluya. Sembahlah Dia dari hatimu yang paling dalam. Sembah. Haleluya. Haleluya. Sekala tidak bakal nama terserah kalau yang ada orang haleluya.
sira wala kira wala sir. Haleluya. Syukur hanya bagimu Yesus. Kau baik, kau sungguh Allah, kau yang sungguh sangat baik. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Ya rakila kira wala wala sir. Ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus yang terbesar dalam hidupku. Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkau yang harga yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Haleluya, 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 haleluya. Bagi semua yang sudah menerima tubuh dan darah Kristus menyatu dengan tubuhmu, katakan amin. Haleluya, mari angkat kedua tangan tegakkan kepala, pandang Yesus. Haleluya. Tuhan sudah memberkati engkau luar biasa. Tuhan sudah melindungi engkau, menyertai engkau, memberkati engkau di dalam pekerjaanmu. Sehingga apa yang kau kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Kau tidak akan kekurangan sesuatu apapun bersama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan kau sudah berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami. Agar kami tetap sehat, tetap kuat untuk dapat kami melayani engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan amin, amin, amin. Haleluya. Puji Tuhan.